Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Semoga kita selalu mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan keberkahan dalam hidup. Halo sahabat Bang Redis yang berbahagia. Kali ini saya mempunyai simulasi. Dua simulasi. Pertama adalah saya akan menyalin naskah dalam satu paragraf dan sebuah lembar putih dalam tulisan yang salah. Artinya dalam paragraf itu tidak benar. Disengaja disalahkan. Kemudian simulasi kedua, saya akan menulis secara benar dalam satu paragraf secara utuh. Nanti kita akan lihat ada apa di balik itu semua. Oke, kita ikuti. Dan kita akan melakukan simulasi. Pertama, ada dua media. Ini ada tulisan yang akan saya salin dalam satu paragraf. Kemudian saya akan salin pada sebuah kertas. Kita akan coba untuk simulasi pertama ya. Kita coba salin. Kita perhatikan ya. Kita salin. Waduh, salah. Seharusnya matahari. Ya udah terlanjur. Ini salah lagi nih, mengeluarkan. Biarin dah salah. Saya males ngulang-ngulang lagi. Saya lanjutkan aja. Sekarang saya sudah selesai menyalin paragraf pertama dan saya bacakan hasilnya. Sepertinya sih kalau kita lihat tulisan ini tidak ada yang salah. Tapi kalau kita baca pasti ada yang salah. Dahulu lama manusia mengira. Nah ini udah ada yang salah. Mengira bumi tidak bergerak. Dan malam hari beredar mengelilingi bumi. Seharusnya matahari mengelilingi bumi. Tapi biarkan saja karena itu ada salah. Kemudian Copernicus, Kepler dan Galileo mengeluarkan teori bahwa matahari yang tidak bergerak dan bumi yang berputar mengelilingi matahari. Nah ini. Kemudian kertas ini kita simpan. Kita simpan dan kita bawa kemana-mana. Ya, kita masukkan dalam tas, dalam kehidupan kita, dan kita bawa. Setelah kita baca, tulisan ini tidak berubah, masih dalam kondisi yang salah. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya ketika kita memulai kegiatan apapun itu, baik itu kegiatan bisnis, mau kegiatan sampai dengan kegiatan berumah tangga dan lain sebagainya, itu harus dimulai dengan yang benar. Kalau kita memulai dengan simulasi tulisan ini dengan ada yang salah, kita mulai dengan kesalahan atau hal-hal yang melanggar etika, moral, dan hukum. Maka hasilnya, sampai kapanpun tulisan ini kita bawa, dalam kehidupan kita kelak nanti, dalam bisnis kita akan hasilnya tidak akan maksimum. Karena akan ada salah terus. Semakin sering kita melakukan ini, maka kita besok akan menutupi kesalahan-kesalahan dengan kesalahan-kesalahan berikutnya. Maka kesalahan itu tidak membuatkan hasil yang maksimum dalam kehidupan kita. Jadi semestinya begini. Kita lihat simulasi kedua. Ya. Simulasi kedua kita tulis kembali. Ya. Kita tulis. Jadi pesan dua simulasi ini menunjukkan bahwa kita memulai kegiatan apapun kegiatannya tidak boleh dimulai dengan hal yang salah. Tidak boleh dimulai dengan hal yang bertentangan dengan moral, dengan etika. Kemudian seharusnya untuk memulai segala kegiatan kita dimulai dengan hal yang bersih, dengan yang baik ya. Kita banyak contoh ya. Orang-orang yang kemudian pada awalnya misalkan menjadi PNS ya. Dengan cara menyogok. Pada akhirnya bagaimana? Orang-orangnya pada sakit, keluarganya berantakan,
Kenapa? Karena dimulai dengan hal yang tidak baik. Ada orang yang mulai kehidupan dengan cara yang baik. Ya. Dia tidak kaya, tapi dia sukses. Dunia akhirat dia dapatkan. Keluarganya bahagia. Rumah tangganya tentram dan tercukupi. Dan itulah sebenarnya kunci hidup. Oleh karena itu, mulai dari saya yang baik dan benar, tidak melanggar hukum, etika dan moral, maka hasilnya akan baik dan bahkan sangat sempurna nantinya. Dan kita mencapai kesuksesan. Kita tenang hidup, bahagia. Kenapa? Karena kita tidak menyakiti orang. Kalau kita tadi memulai pada simulasi kedua dengan cara yang tidak benar, di situ ada orang-orang yang tersakiti. Maka kebahagiaan kita, kesuksesan kita dari hasil yang tidak baik tadi, ada penderitaan orang yang kita rasakan. Dan itu akan berada di hati kita dan tersembunyi di dalam hati. Bersemayam dia. Itulah yang membuat kita semakin gelisah, tidak tenang, ya. Karena kita mengingat apa yang sudah kita perbuat. Dan kita melukai banyak orang. Harus dimulai dengan niat baik, dengan cara yang baik. Bukan dengan cara yang tidak baik. Ketika kita mulai dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya tidak akan baik untuk kita dan keturunan kita. Oke Sobat Halim, kita berjumpa lagi. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita. Ingat, niat baik harus dimulai dengan cara yang baik, biar hasilnya lebih baik. Demikian video tadi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan nantikan video saya berikutnya. Cayo.